Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Alaika Muhammad Bagus Kurnia PS, MPD, Magister Pendidikan, salah satu dosen program studi S2 atau Magister Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pascasarjana Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu salah satunya adalah mata kuliah profesi guru yang ada di program studi S1 PAI Fakultas Agama Islam dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. DIA ini akan menyelesaikan mengenai bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses menjelaskan pada mata kuliah ini. Sedangkan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja secara objektif kepada mahasiswa, mengukur kinerja belajar mahasiswa secara objektif. Berikut adalah outline pemaparan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi mata kuliah profesi keguruan. Yang kedua, capaian program studi mata kuliah profesi keguruan. Yang ketiga, CBMK, capaian pembelajaran mata kuliah profesi keguruan. Yang keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, sistem penilaian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah profesi keguruan. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah rumpun keahlian berkarya atau MKB bagi mahasiswa semester 8 pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini berada di semester genap, sehingga mata kuliah profesi guru ini memiliki bobot 2 SKS dalam satu semester. Mata kuliah profesi guru membahas tentang ruang lingkup profesi kependidikan, pengertian dan syarat profesi keguruan, kode etik profesi keguruan, organisasi profesi keguruan, hingga sampai pada materi terakhir, teori kepemimpinan sekolah dan perspektif tokoh Islam terkait guru ideal. Hal ini dikerucutkan menjadi perspektifnya tokoh Nahdlatul Ulama atau pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, capaian program studi mata kuliah profesi keguruan. Yang pertama, CPMK-nya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, menguasai teori-teori umum, pengajaran atau pedagogik. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketujuh, terampil menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran PAI yang mendidik, efektif, menyenangkan, bermutu, sebagaimana pembelajaran yang ILKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, luas, kreatif, efektif, menyenangkan. Yang terakhir, terampil mendesain alat, media, bahan ajar, dan sumber pembelajaran yang relevan, bermakna, dan mendidik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah profesi guru. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup profesi keguruan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan syarat profesi keguruan.
Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kode etik profesi guru. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami organisasi profesi keguruan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami syarat-syarat menjadi guru profesional. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator. Yang kedelapan, tentang motivasi terhadap siswa. Sebagai guru profesional, bagaimana mampu menjadi motivator siswa. Yang kesembilan, mampu memahami permasalahan yang dihadapi oleh guru, problematika guru dalam pendidikan atau pembelajaran. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami supervisi pendidikan. Yang ke-11, tentang konsep kepemimpinan, teori kepemimpinan, tugas dan tanggung jawab pemimpin atau kepala sekolah. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengasosiasi konsep teori terkait perspektif tokoh Islam Nusantara tentang guru pendidikan Islam yang profesional. Adapun materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini sebagai berikut: pengertian syarat ruang lingkup profesi guru, kode etik profesi guru, organisasi profesi guru, sasaran sikap dan pengembangan sikap profesi guru, syarat-syarat menjadi guru profesional, guru profesional sebagai motivator, fasilitator, komunikator, problematika guru profesional yang sering dihadapi, supervisi pendidikan dalam kinerja guru profesional, konsep kepemimpinan, teori kepemimpinan dan tanggung jawab kepala sekolah, dan yang terakhir, guru profesional dalam perspektif tokoh Islam Indonesia atau Nusantara, yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah profesi guru, maka saya akan menjelaskan metode pembelajaran atau pengajaran. Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama, student center learning, di mana model pembelajaran yang menitik pusatkan pada peserta didik atau mahasiswa dalam proses pembelajaran, yang mana nanti mahasiswa yang sudah dibagi tugasnya akan mempresentasikan hasil studinya, hasil penyusunan makalahnya. Yang kedua adalah Q&A atau tanya jawab. Peserta didik, mahasiswa atau mahasiswa diberi kebebasan untuk bertanya, baik kepada pemateri atau kepada dosen pengampu pada saat itu. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Bagaimana pembelajaran berlangsung selama 1 semester, penjelasan tugas mahasiswa, serta bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa, dan bobot penilaian yang saya berikan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengatur strateginya dalam mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah profesi guru. Bobot penilaian kehadiran 25%, tugas kelompok 10%, keaktifan dalam perkuliahan, bertanya, menyangga atau yang lainnya 5%, UTS 20%, dan UAS 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah profesi guru pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15 tentang guru profesional atau guru ideal dalam perspektif tokoh Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran pada mata kuliah profesi keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kalian yang hadir di sini maupun yang tidak hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa membanggakan orang tua, bangsa, negara, dan alma mater kita tercinta.
Al-Fatihah biniyati du'a wassalam wal qabul wal jamal wal kamal walin nafa'. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum teman-teman kalian pada pertemuan terakhir ini presentasi terkait guru profesional dalam perspektif apa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sama Kiai Haji Bisri Sansuri, trio muassis Nahdlatul Ulama. Maka saya ingin mengulas kembali materi yang kemarin terkait apa? Kepemimpinan pendidikan. Dari teman-teman semuanya, siapa yang mampu memberikan summary sedikit saja tentang kepemimpinan pendidikan? Angkat tangan. Ya, Mbak Maisaro, silakan. Suatu lembaga atau organisasi itu berhasil karena pemimpin yang bertanggung jawab dan melakukan semuanya dengan benar. Nah, salah satu tugas pemimpin itu banyak sekali. Seperti tugas utamanya yaitu mencakup fungsi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Dan kepala sekolah harus mampu mengelola sumber daya secara efektif. Jika kepala sekolah tidak melakukan tanggung jawab dengan benar, maka suatu organisasi itu tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan dan tidak mencapai tujuan. Oke, good. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mbak Maisaro. Ibarat kepala sekolah itu ketika kita analogikan sebagai organ tubuh, maka ketika manusia tidak ada kepalanya, kan akan menyeramkan. Manusia tidak ada otaknya, dia tidak akan pernah bisa berpikir. Maka lembaga pendidikan ketika tidak ada otak di balik lembaga pendidikan tersebut, tidak akan pernah berjalan dengan baik. Itulah ulasan materi yang kemarin. Teman-teman mahasiswa semuanya, materi kita selanjutnya adalah guru profesional dalam perspektif tokoh Islam Indonesia atau tokoh Islam Nusantara, yaitu kita kerucutkan dalam bingkai muassis Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Indonesia, ormas Islam Indonesia terbesar di dunia, di Indonesia. Mohon maaf. Yang pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua perspektifnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan yang ketiga perspektif Kiai Haji Bisri Sansuri. Untuk yang presentasi ketika penugasan awal kemarin, kelompok terakhir, siapa saja? Angkat tangan. Oke, cuman dua, satunya siapa? Oke, tiga, 1, 2, 3. Siapkan pertanyaan seberat-beratnya. Kalau bisa lebih berat daripada yaumul hisab ya. Oke, silakan. Ya, makalahnya. Oke. Sebelum presentasi, Mas Alfian Amru Atmam, terus Mbak Ani Nur Aisyah, Mbak Nur Laini. Ketiga teman kalian akan mempresentasikan tentang guru ideal dalam perspektif muassis NU. Studi korelasi dari perspektif Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Kepada presenter yang mempresentasikan diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan siang hari ini, kami dari kelompok 12 akan membahas guru ideal dalam perspektif trio muassis NU. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep guru ideal menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada umumnya guru ideal itu yang pertama dilihat dari segi kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Nah, membahas kompetensi pedagogik secara teori
guru itu dituntut harus bisa komunikasi dengan baik. Nah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, guru sebaiknya mempermudah pembahasan atau mempermudah murid agar bisa memahami sesuatu apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, karena komunikasi itu sangat penting di dalam suatu pembelajaran. Karena kalau seorang guru menggunakan suatu komunikasi yang bulat atau ruwet atau kurang jelas, maka pemahaman siswa akan sulit. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pendapat yaitu guru harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi secara verbal atau non verbal. Contoh komunikasi verbal yaitu secara lisan atau tertulis. Lalu komunikasi non verbal yaitu contohnya berupa isyarat. Materi yang kedua selanjutnya yaitu pandangan kehidupan kedua tentang guru ideal dan peran strategisnya dalam pendidikan. Kehidupan kedua menganggap bahwa pendidikan Islam harus mengedepankan keseimbangan antara pengetahuan agama dengan keahlian praktis dengan tujuan untuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas dalam budi pekerti. Kehidupan kedua memiliki pandangan yang kuat mengenai peran guru dalam pendidikan Islam. Bagi beliau, guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi lebih dari itu. Seorang guru adalah sosok yang harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, baik dalam aspek pengetahuan agama maupun perilaku moral. Oke, itulah tadi presentasi dari teman-teman kalian kelompok terakhir. Sebelum saya mengkoreksi dan memberikan penguatan tambahan mengenai materi ini, dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Mas Isom. Baik, di sini saya akan bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa guru harus memiliki adab yang baik. Lantas bagaimana pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang adab seorang guru terhadap muridnya? Mohon izin menjawab pertanyaan dari Mas Isom. Jadi pertanyaannya, bagaimana adab guru terhadap muridnya? Nah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adab guru terhadap muridnya yaitu yang pertama ikhlas mengajar. Terus yang kedua, memiliki sifat rendah hati. Yang ketiga, menjadi teladan, penuh kasih ketika mengajar dan senantiasa mendoakan murid-muridnya. Nah, dengan adab seperti ini, ilmu itu bukan hanya menjadi informasi, tapi bisa menjadi suatu warisan keberkahan dan cahaya kehidupan bagi murid-muridnya. Ya, gimana Mas Isom? Pas? Pas. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan kembali ke tempat duduk semula. Sebelum saya memberikan penguatan tentang materi ini, saya akan mengkoreksi tugas kalian dan presentasi kalian. Yang pertama, tadi mengenai pernyataan Mas Amrul terkait keilmuan keagamaan harus dikuasai menurut perspektif Mbak Hasyim Asy'ari. Lah, berarti harus ada syarat, indikator syarat tertentu agar bagaimana sih menjadi guru ideal? Gimana cara jadi guru ideal? Harus menguasai bidang studi apa saja? Menguasai ilmu usul kah? Ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu fikih kah? Atau harus semuanya, harus menguasai ilmu tafsir kah? Dan lain sebagainya. Atau disesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Karena di madrasah aliyah itu kan berbeda-beda. Ada bidang studi fikih, akidah akhlak, terus apalagi? Quran hadis, sejarah peradaban, atau hanya menguasai itu. Nah, kalau memang yang seperti itu, munculkan, dijabarkan. Nah, mungkin koreksinya itu nanti mungkin bisa diperbaiki
dikirim file saja di grup WhatsApp ya. Oke, untuk penguatan materi ini saya kemarin malam sudah menyusun, karena memang sebenarnya guru profesional itu inti itu ada di sini, karena kita ada karakter pesantren dan karakter Nahdlatul Ulama, karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Maka guru profesional dalam perspektif 3 muassis besar Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim, Mbah Wahab, sama Mbah Bisri. Sehingga 3 sendi pencapaian kompetensi menjadi guru ideal atau guru profesional dalam sudut pandang pemikiran Hadratus Syekh. Sehingga seperti ada 3 ya, ada 3 model. Misalkan ini Mbah Hashim, ini Mbah Wahab, dan ini Mbah Bisri. Pasti dari ketiga model ini ada persamaan. Satu sama-sama kotak, tapi ada perbedaan. Satunya ini cas, ini remote, ini penghapus. Maka pasti pernyataan dari ketiga muassis ada perbedaan. Ya kan? Oke, tentang Hadratus Syekh. Karena konsep Hadratus Syekh itu lebih pada penguatan diri, perbaikan diri. Maka yang tadi dikatakan Mas Amru, bahwasanya yang pertama adalah ikhlas dalam mengajar karena Allah Ta'ala. Kan gitu. Wa yambaghi ayyakuna muraduhu bida'alimi. Seyogyanya seorang guru itu ketika mengajar tafqihihi, yaitu memberikan pemahaman. Sungguh sangat tidak etis ketika murid gak paham terus guru mengatakan saya tidak akan mengulangi lagi. Itu akan menjadikan murid lebih takut dan semakin tidak paham. Ada gak guru yang seperti itu? Tolong perhatikan. Kalau gak mendengarkan saya tidak akan mengulangi lagi. Padahal gurunya sendiri kalau ngajar gak jelas apa yang diomong. Ada? Ya. Maka itu perlu ditekankan watafqih. Jadi watafqih, tafaqquh itu harus faham sefaham-fahamnya. Harus secara detail murid itu faham. Watadhkiri, mengingatkan, memberikan peringatan. Kalau ada keliru diluruskan. Itu adalah tugas guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Ketika masih posisinya saya menjadi guru, mereka menjadi murid, maka sampai kapanpun tidak ada namanya mantan guru dan mantan tuh. Wa nashri ilmihi wa naf'ihi fil Islam. Menyebarkan ilmu, memberikan manfaat untuk kepentingan agama Islam. Paling penting guru apapun, bukan cuma guru agama Islam, PAI, guru matematika, guru bahasa Indonesia, semua alat bidang studi keilmuan itu terorientasi untuk kepentingan agama Islam. Wa nashri asy-syari'ah la talabad dunya. Dan juga sebagai bentuk menyebarkan syariat agama, tidak untuk kepentingan dunia. Kalian kuliah S1 bukan untuk memperbaiki nasib, akan tetapi untuk apa? Untuk tujuan mulia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara itu didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, singkat saja, perspektif Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah lebih berbeda. Hadratus Syekh lebih pada perbaikan diri, ya, lebih pada upgrading, self upgrading, perbaikan akhlak, perbaikan sikap, updating. Benar katanya Mas Amru tadi, mengatakan bahwasanya guru itu harus menguasai banyak keilmuan. Maka guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Itu menurut perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dikatakan Mbak Nurul Aini tadi, beliau mengatakan, Mbak Nurul Aini mengatakan guru menjadi agen perubahan. Guru perlu melakukan inovasi-inovasi. Karena seorang guru sebelumnya menjadi mahasiswa lebih terkenal dalam jargon agent of change. Ya, sebagai agen perubahan, guru itu mampu menyesuaikan dirinya di era kapanpun, apalagi di era disrupsi ini, di era yang tidak menentu ini, sehingga ia mampu memahami realitas sosial yang dinamis dan mampu menjawab tantangan. Itu menurut perspektif Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Bisri Sansuri, pentingnya guru menjaga identitas keislaman ini sebagai penguatan.
guru PAI harus Islami. Guru PAI yang Nahdlatul Ulama harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Itu sebagai pondasi, sebagai pengamalan keilmuan sehari-hari. Akan tetapi Mbak Bisri juga menambahkan, guru juga harus terbuka terhadap ilmu umum, sehingga terdorong tidak hanya memahami ilmu agama saja. Why? 5. Kenapa? Karena ia berdakwah di dunia pendidikan harus dengan bijak. Seperti itu. Harus up to date, bukan kudet, kurang update. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Siap, silakan. Langsung saja. Saya baca nih Pak. Ya. Kan pada zaman sekarang yakni zaman yang penuh banyak tantangan tentang akhlak, kerusakan, dan dimungkinkan kita sebagai calon guru akan masuk ke dalam lubang kerusakan tersebut. Nah, bagaimana tips agar bisa menjadi guru profesional perspektif 3 mahasiswa tersebut yang dimana biasanya dirasa berat untuk kami Pak, anak-anak muda pada zaman sekarang? Ya, ternyata pertanyaanmu akan menjawab di slide selanjutnya. Sudah saya siapkan. Perumpamaan dari ketiga muassis tersebut, kalau kamu melihat di makalahnya temanmu di kelompok terakhir, itu ada di bab terakhir mengenai bagaimana relevansinya. Maka relevansinya itu perumpamaan guru ideal menurut ketiga beliau itu bagaikan organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia versinya Hadratus Syekh ketika saya interpretasikan, saya analogikan, sebelum ia mampu mempertahankan kesehatannya, ia perlu diberikan vitamin, vaksin. Kalian sebelum terjun ke masyarakat perlu dipondokkan, ngaji wakeh, hafalannya banyak, kurung ketambahan kuliah, tugas makalah saerat-erat, ya kan? Itu vitamin, itu vaksin. Mbak Wahab, ketika manusia sudah memiliki sistem metabolisme tubuh yang secara kuat, mampu beraktivitas secara sehat, tubuh menjadi sehat, sehingga mampu menjadikan dirinya untuk beraksi, beradaptasi, hingga mengembangkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Mbak, Mas, manusia yang sehat, dia akan lebih banyak beraktivitas. Manusia yang mudah sakit, ngelemprek, lemes, kan gitu. Ya seperti ini diorama skemanya versi Mbak Wahab. Hasbullah, mau voli, mau bersepeda, mau lari, kamu mau belajar apapun akan sehat. Kenapa? Karena ada modal dari Mbak Hashim. Modalnya apa tadi? Harus sabar, ikhlas, dan bahkan harus terus belajar dan mengamalkan ilmu. Kalau ilmunya itu banyak, kamu ngajar enak. Karena apa? Referensinya banyak. Benar? Gimana, puas? Oke, siap. Itu ya. Sebelum saya sudahi, saya absen dulu. Oke, Ani Nur Aisyah. Oke, Nurul Aini, Susi Astari, Alfian Amru, Isamuddin Hadik. Oke, yang lainnya ada beberapa yang nggak masuk ya. Oke, untuk selanjutnya pertemuan terakhir akan saya kirim. Kalian akan mengerjakan dummy book mengenai Mbak Wahab Hasbullah tentang guru ideal, menghidupkan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ada beberapa bab dan ada ketentuannya, nanti saya kirim di WA. Oke, mari kita tutup perkuliahan ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah profesi keguruan yang saya ampu. Semoga mata kuliah ini, deskripsi singkat dari video pembelajaran ini menginspirasi bagi kita semuanya, baik pada kalangan guru, sivitas akademika perguruan tinggi, atau masyarakat luas yang berjuang aktif di dunia pendidikan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.